Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Manah 17. Seperti yang sudah ditayangkan tadi, yaitu sosok Bapak Nadiem Anwar Makarim. Jadi kali ini saya akan membahas terkait tentang sosok Menteri Pendidikan kita saat ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Nadiem Anwar Makarim? Mungkin banyak dari kalian sudah mengetahui Bapak Nadiem Anwar Makarim ini. Mungkin juga dari melihat podcast Deddy Corbuzier, atau melihat video-video beliau, atau mungkin bahkan ada dari kalian yang stalker atau sudah memfollow IG Bapak Nadiem Makarim. Itu semua sah-sah saja dan sangat baik sekali. Kalian yang mengikuti dan menggali informasi dari berbagai sumber terkait Bapak Nadiem Anwar Makarim, daripada follow akun-akun gosip atau follow goyang-goyang TikTok, lebih baik jika akun-akun media sosial kalian digunakan untuk memfollow-follow Bapak-Bapak Menteri di Indonesia. Itu akan membuat Anda selangkah lebih nasionalis ketimbang melihat goyang TikTok dengan hashtag tidak jelas. Oke, stop, kita lanjut ke Bapak Nadiem Anwar Makarim. Tapi bagi kalian yang belum mengenal sosok Menteri Pendidikan kita saat ini, atau juga yang sudah tahu tapi hanya sok tahu, atau tahu hanya sekedar tahu saja, alangkah baiknya kalian semua tetap stay di channel Manah 17. Karena saya akan membahas sedikit mendalam tentang sosok Bapak Menteri Pendidikan kita saat ini. Syukur-syukur kalian semua mendapat informasi penting setelah menonton video ini, sehingga kita lebih mengenal dengan baik bagaimana sosok Bapak Menteri kita ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, kalau tidak sayang buat apa kenalan, sudah lama kenal tapi tak sayang-sayang, dan sayang banget kalau kita sebagai pelajar Indonesia tidak mengenal Bapak Nadiem Anwar Makarim. Oke, let's go to informasi biografi Bapak Nadiem Anwar Makarim. Bapak Nadiem memiliki nama lengkap Nadiem Anwar Makarim, bergelar BA MBA. Beliau ini tidak terlahir di Indonesia, melainkan lahir di Singapura, akan tetapi tetap dengan kewarganegaraan Indonesia, yaitu dari bapak ibunya yang sudah pasti warga negara Indonesia tercinta. Jadi walau Bapak Nadiem Makarim ini terlahir di Singapura, tetapi beliau tetap merupakan putra kebanggaan bangsa Indonesia yang sudah terbukti beliau menjadi seorang Menteri Pendidikan di tanah air kita tercinta saat ini. Beliau lahir pada tanggal 4 Juli 1984 silam. Jadi pada saat ini tahun 2020 beliau menginjak usia 36 tahun. Terus beliau ini terlahir dari sosok orang tua yang berpendidikan serta merupakan keturunan dari tokoh penting Indonesia. Siapakah tokoh penting yang menurunkan sosok Nadiem Makarim ini? Makanya tetap simak channel Manah 17. Lanjut, nama ayah beliau adalah Bapak Nono Anwar Makarim, SH LLM, yang saat ini beliau sudah berusia 80 tahun. Beliau adalah seorang praktisi hukum di Indonesia dari tanah Pekalongan. Selain praktisi hukum, ayah Bapak Nadiem Makarim ini juga seorang penulis yang sudah banyak melahirkan karya. Contohnya seperti The Indonesian Press, An Editor, Perspectives tahun 1974. Dan Challenge in Indonesia Foreign Policy tahun 2000. Saat ini ayah Bapak Nadiem Makarim menjabat sebagai Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi. Singkatnya, ayah Makarim ini bekerja untuk mendisiplinkan para pejabat-pejabat KPK agar sesuai dengan etika tujuan KPK dalam memberantas korupsi. Kan lucu nantinya jika KPK yang notabene memberantas korupsi malah ikut meramaikan korupsi. Maka perlu adanya Komite Etik KPK, yang mana salah satunya adalah ayah dari Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan kita saat ini. Selanjutnya, ibu dari Bapak Nadiem Anwar Makarim. Nama ibu beliau adalah Atika Al-Gadri.
Sebenarnya tidak banyak literatur yang membahas lengkap tentang ibu dari Bapak Menteri kita ini. Pada salah satu literatur hanya menyebutkan bahwa Ibu Nadiem Makarim ini merupakan seorang penulis lepas saja. Walaupun tidak banyak literatur mengenai sosok Ibu Atika Al-Ghadri ini, tetapi ada yang lebih menarik lagi dari Ibu Atika Al-Ghadri. Jika kita perhatikan secara mendalam, beliau memiliki nama Atika Al-Ghadri, yang mana Al-Ghadri sendiri adalah nama keluarga atau marga lah, biasanya kita lebih enak menyebutnya. Jadi nama Al-Ghadri atau dalam penyebutan bahasa Arab yaitu Al-Qadri itu merupakan salah satu gelar dari Alawiyin, keturunan Al-Imam Al-Husain radhiyallahu anhu, yaitu cucu Rasulullah SAW. Jadi beliau Ibu Atika Al-Ghadri ini adalah keturunan Habaib. Tetapi karena beliau seorang wanita, beliau tidak bergelar atau dipanggil Habib, seperti penyebutan untuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Hanya sebatas nama belakang saja yang mengikuti nama keluarga keturunan Nabi. Seperti halnya Najwa Shihab, putri dari Bapak Muhammad Quraisy Shihab, yang bermarga Shihab, yang juga Alawiyin, keturunan Nabi Muhammad SAW. Lantas, kalau Ibu Atika Al-Ghadri ini dari marga Al-Ghadri yang diturunkan dari ayahnya, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Hamid Al-Ghadri, yang mana Bapak Hamid Al-Ghadri ini sendiri kakek dari Bapak Nadiem Makarim melalui jalur ibu. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa Bapak Menteri kita Nadiem Makarim ini merupakan keturunan tokoh penting di Indonesia, yang tidak lain cucu dari Al-Maghfurlah Bapak Hamid Al-Ghadri. Tetapi di sini bukan gelar kemuliaan Al-Qadri yang kita bahas. Tetapi sudah pasti kita sebagai umat Islam harus menaruh hormat dan takzim kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, kita di sini memahami secara umum dan secara nasionalis, bukan secara spesifik agama. Jadi kakek Bapak Nadiem Makarim ini yaitu Al-Maghfurlah Hamid Al-Ghadri adalah seorang tokoh nasional, yang mana beliau juga ikut serta dalam memperjuangkan pondasi-pondasi berdirinya bangsa Indonesia, bahkan negara Indonesia tercinta kita ini. Lebih tepatnya, Bapak Hamid Al-Ghadri adalah seorang tokoh pejuang perintis kemerdekaan Indonesia dari keturunan Arab yang memiliki peran serta berjasa dalam perundingan. Seperti perundingan Linggarjati, beliau mengikutinya, perundingan Renville, serta yang paling penting yaitu konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Kakek dari Nadiem Anwar Makarim ini mengikuti konferensi tersebut, dan juga salah satu anggota parlemen pada masa awal berdirinya Republik Indonesia pada masa Bapak Insinyur Soekarno. Jadi Bapak Hamid Al-Ghadri ini pada masa perjuangan beliau selalu ikut serta dalam berbagai macam konferensi atau perundingan-perundingan untuk memerdekakan Indonesia. Bahkan pada masa Insinyur Soekarno, Muhatta dan Syahrir, ketika agresi militer Belanda kedua, ketiga beliau ini ditawan dan diasingkan di Bangka Belitung. Begitu juga dengan Hamid Al-Ghadri. Beliau ikut serta dijebloskan dalam penjara Wirogunan. Walaupun pada akhirnya para pejuang-pejuang kita ini tetap bebas kembali dan memperjuangkan sampai ke titik kemerdekaan. Selain pada karir, bukan karir, tetapi lebih ke perjuangan hidup dan mati untuk bangsa dan negara Indonesia. Asiknya ketika itu Bapak Hamid Al-Ghadri ketika sesudah masa kemerdekaan, yang mana beliau sendiri sudah menjabat sebagai Sultan Hamid II di Pontianak, serta sebagai Menteri Negara Sonderportfolio, yaitu pada masa bentuk Negara Republik Indonesia Serikat, RIS, pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuklah panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara. Di sini asiknya. Jadi pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuklah panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Sonderportfolio, yang mana salah satunya adalah Sultan Hamid II, kakek dari Bapak Nadiem Anwar Makarim, dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, dan para tokoh lainnya, yang mana di dalamnya juga termasuk Muhammad Nasir dan Raden Muhammad Nabehi. Panitia ini bertugas untuk menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Ketika itu, Menteri Priyono melaksanakan sayembara
pada akhirnya terpilihlah dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya Muhammad Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan kakek Bapak Nadiem Anwar Makarim atau rancangan Sultan Hamid II. Karya Muhammad Yamin ketika itu ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara Sultan Hamid II dengan Soekarno dan Muhammad Hatta terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadilah kesepakatan antara mereka bertiga untuk mengganti pita yang dicengkram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih, dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kita dengar sampai saat ini. Pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, yaitu Sultan Hamid II, diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi ketika itu untuk dipertimbangkan lagi karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis. Itu pertimbangan-pertimbangan dari Partai Masyumi. Tapi pada akhirnya Garuda Pancasila yang diresmikan 11 Februari 1950 tanpa jambul dan posisi cakar masih di belakang pita. Sultan Hamid II terus kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga terciptalah bentuk Raja Wali yang menjadi Garuda Pancasila dan disingkat Garuda Pancasila yang kita kenal sampai saat ini. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Dalam buku AG Pringgodikdo, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, yakni tidak lain dari kakek Bapak Nadiem Anwar Makarim, yaitu Sultan Hamid II, Menteri Negara RIS. Kemudian Presiden Soekarno memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950. Itu singkatnya pembentukan perancangan lambang Garuda yang dirancang oleh Sultan Hamid II. Itu terus bergulir, penyempurnaan dan penyempurnaan sampai akhirnya Sultan Hamid II ini menyempurnakan bentuk burung Garuda itu seperti yang kita kenal pada saat ini. Jadi, seperti itulah cikal bakal lambang negara Indonesia yang terlahir dari tangan Hamid Al-Ghazri atau Sultan Hamid II, atau juga yang paling penting beliau merupakan kakek dari Bapak Nadiem Anwar Makarim. Ya, seperti mengikuti jejak pendahulunya yang kreatif dan inovatif, Bapak Nadiem juga tidak boleh dilupakan. Selain Menteri Pendidikan, beliau juga pencetus atau pendiri pertama kali transportasi ojek online di Indonesia. Yang semua orang pasti sudah tahu aplikasi Gojek ini, bahkan mungkin kalian juga menikmati manfaatnya, bertransaksi melalui GoFood, GoCar, dan sebagainya. Kakeknya, pencetus serta perancang dan penyempurna lambang negara Garuda Indonesia, tidak diragukan lagi jika cucunya mendirikan Gojek dengan jargonnya selalu ada jalan. Nah, itu tadi biografi keluarga besar Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Semoga postingan ini tadi menambah wawasan kalian, karena next time kita akan membahas lagi hal-hal menarik serta informatif untuk kita ketahui. Mungkin dari keluarga kecil Bapak Menteri Nadiem Makarim atau lain sebagainya tentang pendidikan di Indonesia. Jadi jangan lupa ikuti terus Manah 17. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.